Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Pada kali ini kita masuk tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema kedua, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran kelima. Sebelum kita belajar, mari bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ingat ya, para murid semua, untuk tetap terapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ya, ingat nggak teman-teman semuanya, para murid? Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang pengaruh kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, maupun konsumsi, yang benar-benar berdampak positif kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat nih. Ya, masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, baik berupa sandang, pangan, dan juga papan. Nah, kegiatan belajar kita hari ini memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan kamu menyimak penjelasan dari guru kamu dan membaca teks, kamu dapat mengidentifikasi berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia. Lalu, dengan membaca teks dalam buku, kamu dapat menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kemudian dengan mempresentasikan bagan, nanti ya, kamu dapat menjelaskan berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia. Setelah kita belajar nanti, kita punya kegiatan refleksi berupa menyelesaikan beberapa tantangan belajar agar semakin mantap dalam memahami dan mengaplikasikan pembelajaran pada hari ini. Yuk, kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini. Tentang penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama ada penyakit yang namanya emfisema. Gitu. Yang kedua ada yang namanya penyakit pada pernapasan asma. Yang ketiga namanya kanker paru-paru. Ada lagi yang keempat nih, namanya tuberkulosis TBC. Yang kelima ada bronkitis. Yang keenam ada influenza. Yang ketujuh ada pneumonia, dan yang kedelapan ada namanya COVID-19. Yuk kita sama-sama membahas penyakit pada pernapasan. Emfisema. Nah, merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Kemudian asma merupakan penyakit yang menyerang organ pernapasan. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kanker paru-paru merupakan penyakit yang paling berbahaya dikarenakan sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Tuberkulosis, penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, bakteri yang menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Mengenal fakta seputar TBC. Ya, pertama, ini adalah salah satu dari 10 penyebab kematian terbesar di dunia. Penderita TBC dapat pengobatan selama 6 bulan. Lama ya. 1 orang terinfeksi TBC setiap detik. Waduh. Indonesia negara kedua penderita TBC terbanyak di dunia. Kuman TBC dapat bertahan di udara bebas selama 1-2 jam. Ya ampun. Yang keenam ini menyerang segala usia dari 15-50 tahun. Menular melalui udara saat penderita batuk, bersin, atau berbicara.
Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Nah, adapun bronkitis, gejala awalnya batuk berdahak yang kering, tubuh mudah lelah, terus pilek. Ya. Terus ada lagi gejala berat itu napas pendek, sakit kepala, sesak napas, gitu kan, dan tak bisa tidur, tekanan di dada, bronkitis. Lanjut, kita masuk ke penyakit influenza. Apa sih influenza? Penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala hacim, 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 bersin-bersin, demam, dan juga pilek. Influenza penyakit pada saluran pernapasan. Penyebab virus influenza menular lewat udara dengan perantara batuk, bersin, air liur, benda-benda yang terkontaminasi batuk atau pilek, air liur. Gejalanya batuk, pilek, sakit kepala, nyeri tenggorokan, badan pegal-pegal dan letih lesu, demam lebih dari 38 derajat Celcius, bisa mual, muntah, diare, dan gejala beratnya sesak napas. Terus napasnya jadi cepat. Gitu. Pencegahannya, rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker, menutup mulut bila batuk atau bersin dengan tisu, menjaga jarak dengan orang yang bergejala. Diobatinya atau pengobatannya dengan minum paracetamol untuk meredakan nyeri, banyak istirahat, minum cukup air putih agar terhidrasi, serta pergi ke dokter bila gejala tidak reda. Lanjut, penyakit pneumonia. Penyakit pneumonia adalah penyakit pernapasan. Penyakit infeksi yang menyerang paru-paru sehingga menyebabkan kantung udara di dalam paru-paru meradang dan membengkak. Gejala umum yang biasa yaitu demam, sesak napas, batuk berdahak, detak jantung terasa cepat, berkeringat, dan menggigil. Cara pengobatannya dengan vaksinasi, menerapkan pola gaya hidup sehat dan bersih, serta menjauhi rokok. Penyebab penyakit pneumonia biasanya dari bakteri, virus, dan juga jamur. Nah, lanjut ya, ini ada COVID-19 yang lagi mewabah di seluruh penjuru planet ini. COVID-19, kita masuk kepada penyebabnya infeksi virus corona atau COVID-19, COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Ya, pengobatannya ini belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi virus corona. Pilihan pengobatan akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahannya. Beberapa pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala disarankan untuk melakukan protokol isolasi mandiri di rumah. Gejala umumnya bisa demam, batuk kering, dan juga kelelahan. Gejala lain, diare, sakit kepala, konjungtivitis, ruam di kulit, hingga hilangnya kemampuan mengecap rasa maupun mencium bau. Mencegahnya dari virus ini yaitu menjaga jarak, memakai masker, rutin mencuci tangan, meningkatkan imun, serta jaga kebersihan. Dan yang paling penting hindari kontak langsung dengan penderita. Nah, tetap semangat dalam belajar. Kamu dapat mengulang kembali video penjelasan ini, terus bisa membaca teks yang terdapat di buku agar pemahaman kamu semakin mantap dan tajam. Jadilah anak yang pantang menyerah, tidak mudah putus asa, dan memiliki akhlak baik yaitu kejujuran. Kita masuk tantangan belajar kita pada kali ini, setelah kita tadi membahas tentang penyakit pada pernapasan yang banyak ya penyakitnya. Pertama, apa yang akan kamu lakukan supaya terhindar dari berbagai penyakit pada sistem pernapasan? Ini bisa kamu jawab di kolom komentar di bawah ya. Ya. Kemudian yang kedua, buatlah video singkat maksimal 2 menit. Kamu menjelaskan salah satu penyakit sistem pernapasan, ya. Bisa kamu gunakan bagan yang telah kamu gunakan yang lalu, atau kamu buat sendiri juga silakan. Buat dengan penuh kreativitas. Video bisa dikirimkan ke guru kamu ya. Terima kasih
Semoga video ini bermanfaat dan kita semua tetap sehat dan selalu semangat. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.